Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini Fajar Sidik. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang sistem koordinat horizon. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem koordinat geografis, yaitu sistem koordinat bumi. Nah, sekarang adalah pembahasan mengenai sistem koordinat horizon yang mana merupakan salah satu dari sistem koordinat bola langit. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti mengenai sistem koordinat horizon, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai sistem koordinat bola langit. Nah, sebenarnya bola langit itu tidak ada, hanya saja para ahli astronomi menggunakan bola langit untuk membatasi jagat raya yang sangat luas ini. Jadi dibatasi dengan sistem bola langit agar memudahkan para ahli astronomi untuk menentukan posisi benda-benda langit di seluruh jagat raya. Nah, bola langit tersebut sendiri adalah bola khayal yang sangat luas yang dapat kita lihat sehari-hari, di mana sebagai tempat dari matahari, bulan, kemudian benda-benda langit beredar. Dan para ahli astronomi ini menganggap bahwa matahari, bulan, kemudian benda-benda langit lainnya itu menempel di kulit bagian dalam dari bola langit tersebut. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam mempelajari sistem koordinat ini. Yang pertama ada garis vertikal, kemudian garis lingkaran vertikal, yang selanjutnya adalah zenit, nadir, kemudian lingkaran meridian, dan yang terakhir adalah lingkaran al-muqantarat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah garis vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang ditarik melalui pengamat dan tegak lurus. Nah, titik potong garis vertikal ini tegak lurus dengan bola langit. Garis vertikal ini juga merupakan penghubung antara zenit dengan nadir. Nanti akan saya tampilkan ya gambarnya di sebelah kanan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkaran vertikal, yaitu lingkaran besar yang bersifat tegak lurus dengan horizon. Nah, lingkaran vertikal ini berdiameter garis vertikal, atau nanti di gambar akan ada keterangan ZUNS atau ZBNT, di mana ZUNS itu adalah zenit utara nadir selatan. Kemudian kalau ZBNT adalah zenit barat nadir timur. Kemudian yang selanjutnya adalah zenit. Zenit adalah titik potong bola langit yang terletak di atas pengamat. Jadi zenit ini merupakan titik puncak dari sistem bola langit. Kemudian ada nadir, yaitu titik potong bola langit yang terletak di bawah pengamat. Jadi kalau nadir ini adalah titik terendah dalam sistem bola langit. Kemudian selanjutnya yaitu horizon atau ufuk adalah lingkaran yang berpusat di bumi dan tegak lurus dengan garis vertikal. Kalau tadi garis vertikal seperti ini, maka horizon adalah yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkaran meridian, yaitu lingkaran vertikal yang melalui zenit utara nadir selatan. Nah, bedanya dengan lingkaran vertikal tadi, kalau lingkaran vertikal itu ada dua, yaitu zenit utara nadir selatan dan zenit barat nadir timur. Kalau lingkaran meridian hanya satu, yaitu zenit utara nadir selatan. Dan lingkaran meridian ini termasuk ke dalam lingkaran vertikal. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah lingkaran al-muqantarat. Lingkaran al-muqantarat ini adalah lingkaran kecil yang sejajar dengan horizon, tempat di mana posisi benda langit yang kita amati itu beredar. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi inti, yaitu mengenai tentang sistem koordinat horizon. Nah, sistem koordinat horizon adalah salah satu sistem yang digunakan oleh para ahli astronomi dalam menentukan posisi benda langit, terutama terkait dengan posisi pengamat berada. Nah, dalam sistem koordinat horizon ini yang dipakai adalah dua komponen, yaitu altitude atau tinggi benda langit, dan yang kedua adalah azimut. Kemudian pengertian lain juga adalah sistem koordinat horizon adalah sistem yang digunakan dalam menentukan posisi benda langit yang dibentuk oleh bidang horizon dan tegak lurus dengan vertikal, di mana pengamat ini dalam sistem koordinat horizon ini dianggap sebagai pusat dari peredaran benda langit.
Nah, dalam sistem ini juga sama disimbolkan dengan azimut dan altitude atau tinggi benda langit. Kemudian, nah dalam sistem koordinat horizon ini, posisi bintang itu ditentukan berdasarkan pandangan pengamat saja. Jadi, koordinat horizon ini tidak dapat menentukan posisi benda langit secara posisi pergerakan semu dari benda langit, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sistem koordinat horizon ini merupakan sistem koordinat yang paling tua yang digunakan oleh para ahli astronomi untuk mengamati benda-benda langit. Nah, horizon ini juga adalah bidang datar yang digunakan oleh para ahli astronomi untuk sebagai batas antara bagian yang dapat kita amati dan bagian yang tidak dapat kita amati. Salah satunya ketika misalkan kita sedang di pantai atau di laut, pasti kita melihat ada batas antara batas darat dengan batas langit. Nah, itu yang dinamakan horizon, yaitu batas antara bagian yang dapat kita amati dan batas yang tidak dapat kita amati. Selanjutnya adalah ordinat-ordinat yang ada dalam sistem koordinat horizon. Seperti yang telah kita sebutkan bahwa ada dua komponen dalam sistem koordinat horizon ini. Yang pertama adalah azimut dan yang kedua adalah tinggi benda langit atau altitude. Nah, dalam azimut ini ada dua cara dalam menentukannya. Yang pertama adalah menentukan azimut ini dari titik selatan, ditarik searah jarum jam. Jadi dari selatan, kemudian ke barat, kemudian ke utara, kemudian ke timur. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua adalah ini yang dipakai secara internasional dan dipakai oleh banyak ahli astronomi, yaitu cara mengukur azimut itu dari titik utara ke arah timur searah dengan jarum jam. Ini yang paling banyak kita gunakan dan ini yang akan kita pakai dalam pembelajaran kedepannya. Jadi azimut itu diukur dari titik utara ke arah timur searah dengan jarum jam. Dan besaran azimut ini adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah tinggi bintang atau altitude. Nah, dalam menentukan tinggi bintang ini ada dua cara juga. Yang pertama, ketika nilai tinggi bintang itu adalah positif 0 derajat sampai 90 derajat, maka kita tarik garis dari horizon ini ke arah zenit. Yang kedua, apabila nilai dari tinggi benda langitnya ini adalah negatif, maka kita tarik dari horizon ini ke arah nadir, yaitu 0 derajat, minus 0 derajat sampai minus 90 derajat. Nah, dalam azimut ini hampir sama dengan sistem dalam arah mata angin, di mana arah utara ini kita anggap sebagai titik 0 derajat, kemudian arah timur adalah 90 derajat, kemudian arah selatan adalah 180 derajat, kemudian arah barat adalah 270 derajat. Kelebihan dan kekurangan dari sistem koordinat horizon ini. Yang pertama adalah kelebihan. Penentuan nilai altitude dan azimut dalam sistem koordinat horizon ini relatif lebih mudah karena hanya menggunakan sextant dalam menentukan altitude dan menggunakan kompas dalam menentukan arah azimut. Itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua adalah titik acuan koordinatnya pun antara utara dengan selatan itu sangat mudah dan sudah jelas. Kemudian kekurangan dari sistem koordinat horizon ini adalah ketinggian dan azimut sebuah bintang pada saat yang bersamaan memiliki nilai yang berbeda jika berbeda tempat. Misalkan, ketika kita mengamati suatu benda langit di Bandung, kemudian kita akan memberitahukan letak koordinat benda langit kepada pengamat yang ada di Semarang, maka kita tidak bisa memberikan titik koordinatnya karena titik koordinat antara di Bandung dengan di Semarang akan berbeda. Jadi dalam sistem koordinat horizon ini titik koordinatnya itu bersifat lokal. Yang pertama itu kita buat lingkaran dengan jari-jari tertentu. Jadi nanti kita buat lingkaran dilengkapi dengan jari-jarinya, kemudian dilengkapi dengan garis vertikal, kemudian dilengkapi dengan garis horizonnya, lingkaran horizonnya, dilengkapi juga dengan sistem arah mata angin, utara,
timur, selatan, dan barat. Kemudian setelah lengkap, nanti kita tentukan posisi azimut bintang sesuai dengan nilai azimutnya. Setelah kita menentukan posisi azimutnya, kita tentukan tinggi bintangnya berdasarkan posisi dari azimutnya tersebut. Nanti kita akan contohkan ya. Oke, semuanya, untuk selanjutnya kita akan mencoba masuk ke contoh perhitungan. Menentukan posisi benda langit menggunakan sistem koordinat horizon. Nah, di sini sudah ada soal ya, yaitu soalnya tentukan posisi bintang Aries apabila diketahui nilai azimutnya 135 derajat dan tingginya adalah 45 derajat. Oke, langkah pertama adalah kita menggambar bola langit. Nah, seperti ini. Gambar bola langit dilengkapi dengan garis vertikal, kemudian horizon, dengan arah mata anginnya lengkap. Nah, setelah kita membuat gambar seperti ini, lengkap ya, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tentukan azimut bintang Aries. Nah, azimutnya tuh seperti yang kita ketahui, azimut itu adalah dihitung dari utara searah perputaran jarum jam. Nah, karena tadi soalnya adalah 135 derajat, maka kita tarik dari utara ke arah timur sebanyak atau sepanjang 135 derajat. Nah, dari sini ke sini. Nah, posisinya di sini 135. Kita ibaratkan di sini 135 derajat. Setelah diketahui posisi azimutnya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan tingginya, tinggi bintangnya. Nah, cara termudah adalah karena di sini nih 45 derajat itu adalah positif, maka kita hitung dari titik azimut tadi, kita tarik garis, bukan kita hitung, kita tarik garis dari titik azimut ke atas, ke arah zenit. Kenapa ke zenit? Karena nilainya adalah positif. Jadi ditarik dari azimutnya ini, dari horizon ke zenit sebanyak 45 derajat. Setelah seperti ini, jangan lupa ya, tadi juga yang azimut diarsir ininya untuk memudahkan saja. Kemudian yang ini diarsir juga. Dan hasilnya adalah ini. Mudah sekali ya teman-teman. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi, sistem koordinat horizon ini adalah termasuk salah satu dari sistem koordinat bola langit. Nah, nanti kita akan mempelajari dua sistem koordinat dalam sistem koordinat bola langit. Yang pertama adalah sistem koordinat horizon yang telah kita pelajari sekarang, dan yang kedua adalah sistem koordinat ekuator yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.